Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jemaah Ta'lim Masjid Al-Muqarrabin, mari kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad dari hadis yang ke-724. Ya Pak ya? Ya. Ya, masih di bab atau bab baru ya? Bab man sa'alallahu al-afiyah. Bab orang yang memohon kepada Allah. Apa ini yang dimohon? Keselamatan. Al-mu'afat itu keselamatan dari segala yang tidak diinginkan. Al-mu'afat keselamatan dari segala bentuk hal yang tidak diinginkan, apakah itu secara fisik atau secara lahir, secara batin, semuanya. Semua yang mengganggu kehidupan kita. Silakan. Ada menceritakan kepada kami, ia berkata, Syu'bah menceritakan kepada kami, ia berkata, Yazid bin Umair menceritakan kepada kami, ia berkata, aku mendengar Salim bin Amir dari Ausad bin Ismail. Ia berkata, setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, aku mendengar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri pada tahun pertama aku tinggal di tempatku ini. Kemudian Abu Bakar menangis, lalu ia berkata, hendaklah kalian jujur, karena sesungguhnya kejujuran bersama kebajikan, dan keduanya berada di surga. Jauhilah dusta, karena dusta bersama kedurhakaan dan keduanya di neraka. Dan mohonlah kepada Allah keselamatan, karena tidak ada yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla pada hambanya setelah keyakinan yang lebih baik daripada keselamatan. Janganlah kalian saling memutus hubungan, janganlah saling membelakangi, janganlah saling iri, dan janganlah saling membenci, melainkan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ya, ada sedikit yang perlu diluruskan nanti ya. Kita urai dulu. Bagus isi doa ini. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini posisi sudah jadi khalifah ya. Karena yang menjadi khalifah setelah beliau wafat siapa? Abu Bakar. Dia yang jadi pemimpin sekarang. Setelah beliau wafat, Abu Bakar mengatakan, qaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, telah berdiri Nabi sallallahu alaihi wasallam ama awal, di tahun pertama, maksudnya setelah berhijrah, maqami hadza, di tempat saya berdiri ini. Tsumma baka Abu Bakar, lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, baka itu menangis ya. Kemudian dia menangis. Tsumma qala, dan mengatakan, ini sebenarnya hikayat akan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya lafaz yang disebutkan berikut ini, alaikum, sampai akhir hadis, itu adalah sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Alaikum bis-sidqi, hendaknya kalian bersifat jujur. Jujur, as-sidq, benar, tidak berbohong, tidak berdusta. Fa innahu ma'al bir, karena kejujuran itu bersama dengan kebaikan. Artinya
Kejujuran memunculkan kebaikan, banyak kebaikan dalam kehidupan ini. Jujur. Nah, wahuma fil jannah, keduanya apa ini keduanya nih di dalam surga? Kejujuran dan kebaikan. Segala bentuk kebaikan yang muncul dari kejujuran itu berada di surga. Wa iyyakum wal kadhib, hendaknya kalian menjauhi dusta, kebohongan. Fa innahu ma'al fujur, karena itu memunculkan segala bentuk kejahatan. Satu kali berbohong dituntut untuk berbohong selanjutnya. Karena ketidakinginan untuk diketahui kebohongan itu juga memunculkan lagi kebohongan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini memakai kata-kata iyyakum dan alaikum sebagai bentuk penekanan yang luar biasa bahwa bersifat jujur itu adalah tuntutan yang sangat ditekankan dalam syariat Islam, dalam tuntunan beliau. Begitupun yang namanya kedustaan dan kebohongan adalah sifat yang harus ekstra diwaspadai. Iyyakum, seperti sabda beliau, iyyakum wal julusa ala turuqat. Waspada, jangan kalian duduk di pinggir jalan. Wa iyyakum wal kadhib fa innahu ma'al fujur, karena dia bersama dengan segala bentuk keburukan, kejahatan. Wa huma finnar, dan keduanya di mana? Di neraka. Naudzubillah. Lalu beliau memerintahkan kita untuk memohon kepada Allah segala bentuk keselamatan dari ketidakbaikan. Wasalullaha, dan hendaknya kalian memohon kepada Allah al-mu'afat, keselamatan dari segala ketidakbaikan, kecelakaan, sifat buruk, nasib buruk, dan lain-lainnya. Fa innahu, karena sesungguhnya lam yu'ta ba'dal yaqini khairun minal mu'afat, tidaklah diberikan, seseorang diberikan setelah keyakinan itu lebih baik daripada al-mu'afat, keselamatan dari segala ketidakbaikan. Jadi itu adalah kebaikan yang tingkatannya setelah al-yakin. Wala taqata'u, kalian jangan saling memutuskan hubungan. Apa yang biasanya diputuskan di sini? Silaturahim, ya. Ya, ini kewaspadaan. Lihat larangannya di sini tegas. Saling memutuskan hubungan silaturahim. Keluarga kalian. Artinya jangan kekeliruan keluarga atau famili atau handai tolan itu. Apa sih handai tolan itu apa, Pak? Artinya kerabat jauh, ya. Jangan kekeliruan mereka, termasuk kekeliruan beragama, berislam, dijadikan sebagai alat atau sebagai media atau sebagai sebab untuk tidak saling menyapa dan tidak saling berhubungan. Silaturahim, keluarga dekat, keluarga jauh, apalagi orang-orang yang selepel dengan bapak dan ibu kita, paman-paman kita, sepupu daripada bapak kita, karena itu selepel semua. Keberkahan umur kita itu dengan silaturahim. Kalau tidak mampu mengunjungi mereka, menggembirakan mereka dengan kunjungan dan mungkin membawakan ini dan itu, kan sekarang ada telepon, ada WA, ada telepon,
dan alat komunikasi yang lainnya. Minimal memberikan salam kepada mereka dan mendoakan. Dan jika tiba bulan Ramadan dan antum wajib zakat, pilih di antara mereka itu andai tolan famili yang mungkin membutuhkan zakat antum. Coba antum mengeluarkan zakat ke suatu pihak yang antum tidak ketahui siapa mustahiknya, sementara antum melihat sendiri di kalangan famili itu ada yang sangat membutuhkan. Di samping nilai zakat ini sebagai silaturahim, dia juga sebagai ibadah. Jadi dua poin yang kita dapatkan dengan cara itu. Jangan saling memutus, jangan. Usahakan raba siapa keluarga dari bapak, siapa keluarga dari ibu. Begitu juga turunan ke bawah, keponakan-keponakan dan lain-lainnya. Jangan dilalaikan masalah ini, karena ini nilai syariat. Antum ketika jilid 1 kan ada sejumlah hadis yang Imam Al-Bukhari rahimahullah cantumkan di awal-awal juz pertama kitab ini. Ini kan kita di jilid 2 ya. Di awal-awal itu berkali-kali membahas tentang wajib hukumnya silaturahim dan haram hukumnya memutus silaturahim. Permasalahan-permasalahan yang muncul di dalam hubungan kekeluarga famili yang biasanya faktornya adalah kesalahpahaman atau mungkin sempat cekcok gara-gara warisan dan lain-lainnya, jangan diungkit, kubur habis-habis masalah itu, kemudian perbaiki hubungan sebelum meninggal dunia. Jangan dibiarkan berlanjut, karena kita menemui fenomena pada zaman kesekian kalinya saya menjemput nih. Saya kesekian kalinya menyebut fakta ini ya. Fakta, rajin kajian, tegas dalam berdalil, tapi hubungannya dengan keluarganya membuat orang geleng-geleng kepala, ingin menanseng diri, tidak mau akur dan lain-lainnya. Ada fenomena yang di depan mata saya banyak terjadi seperti ini, bukan cuma satu, banyak. Semangatnya beragama, berpegang teguh kepada dalil, oke. Tapi hubungannya dengan keluarganya, baik keluarganya sendiri maupun keluarga pasangannya, membuat orang geleng-geleng kepala. Fenomena yang disayangkan. Tidak ada kompromi dalam kehidupan berkeluarga. Bisa membawa ke neraka. Ya. Bisa membawa ke neraka. Iya, nanti di hari kiamat bermasalah. Jadi kalau ada kekeliruan famili kita di dalam memahami agama ini, jangan selalu diungkit-ungkit dan itu dijadikan sebagai alasan untuk tidak bersilaturahim. Salah. Kan ciri-ciri penduduk surga itu memaafkan ya. Iya Pak ya? Wal afina 'anin nas. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha uiddat lil alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal. Lihat, berinfak terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Wal kadhiminal ghayb, menahan amarah. Tidak semua harus dilampiaskan. Wal afina 'anin nas, dan memaafkan manusia. Ya, sifat yang Allah jelaskan tentang penduduk
atau orang-orang yang bertakwa. Jadi wala taqata'u, dan jangan kalian saling memutus hubungan. Wala tadabaru, di situ apa terjemahannya tadi? Ya, maksudnya membelakangi, saling menjauhi. Tolong diganti ya. Janganlah, mana nih? Jangan saling membelakangi, ganti membelakangi, saling menjauhi. Menjauhi, ya. Ya. Janganlah kalian saling menjauhi. Kalau membelakangi seperti minum kopi, dia satu menghadap ke sana, satu menghadap ke sini, memang tidak boleh. Kan ini berbicara sama ini, yang ini berbicara sama ini, tidak boleh saling membelakangi begitu. Harus begini terus. Tidak, maksudnya tidak baru saling menjauhi. Apa contohnya? Coba. Ada cara di sini. Yang ini datang di sini karena ini tidak senang dengan ini. Nah, dia ke sini dulu. Mengelak. Tidak mau berpapasan, tidak. Buru-buru mau memberi assalamualaikum. Menemui atau berpapasan saja tidak mau. Kalau dia tahu yang dia tidak senang itu datang di tempat itu, dia kalau dia tahu dia datang di situ, dia tidak ini. Jangan ya. Begitu juga kalau antum yang mengalami masalah ini, merasa diri berlakukan begitu, datangi yang bersangkutan. Walaupun dia tidak senang, berikan salam, jabat tangan. Kalau dia ini mampu menyatakan ketidaksenangannya itu, antum jelaskan. Walaupun mungkin ini antum merasa tidak bersalah, tapi kalau itu antum anggap salah atau Anda menganggap salah masalah itu, saya minta maaf. Padahal antum tidak merasa bersalah kan? Sebagai bentuk pemaafan. Coba saya mau sebutkan tadi ini, masalah ini. Dia kalau tamunya sopan, bagus sekali caranya. Tapi kalau berbicara dengan orang tuanya seperti menyapa seorang budak. Fenomena ini juga ada. Dan fenomena itu terjadi pada orang yang kesana kemari mengaji. Di masjid ini dia kajian, di takbir akbar ini dia kajian. Punya kajian khusus juga. Benar, anak-anak sebutkan fenomena ini. Mungkin kalau terjadi pada orang-orang yang tidak mengaji, atau tidak menutup aurat, atau tidak berjenggot, atau tidak cingkrang celananya, ya mungkin saya maklum belum tahu dia. Tapi ini ternyata sudah puluhan tahun. Bahasa salafnya juga kental. Pokoknya kalau ada apa-apa harus dengan dalil. Tapi sama orang tuanya, ya anak suka menyebut-nyebut. Kan saya tidak menggibah kan? Saya tidak menyebut si A namanya, si B namanya. Artinya fenomena ini harus diwaspadai. Jangan, karena Nabi SAW bersabda, wala tadabaru, jangan saling menjauhi. Wala tahasadu, jangan saling hasad. Apa ini? Iri hati ya. Apa contoh iri hati? Begini, hasad itu harus begini. Tidak mau melihat karunia Allah pada orang lain. Nah, apa kedudukannya? Haram kan? Ini amalan hati atau amalan lahir? Hati. Memang tidak muncul, tidak kelihatan sama orang lain, tapi ini penyakit, haram hukumnya. Kelebihan karunia yang Allah berikan kepada makhluknya itu kekuasaan siapa? Rububiyah Allah. Apapun bentuknya. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u.
Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Yang maha kuasa siapa? Coba. Allah yang maha kuasa. Semua makhluk itu dikuasai oleh Allah, diatur, harus tunduk. Begitu juga dalam hal materi. Innallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah membentangkan rezeki kepada makhluk siapa yang Allah kehendaki walaupun kafir. Wa yaqdir, dan Allah mengurangi dari siapa yang Allah kehendaki juga. Jadi yang maha kuasa adalah Allah. Tetapi ada karunia yang tidak mungkin dicapai kecuali dengan keimanan dan ketakwaan, yaitu rahmat Allah pada hari kiamat. Karena tidak akan masuk surga seseorang kecuali dengan rahmat Allah. Jadi ini harus diwaspadai, hasad ini. Tidak senang dengan karunia yang Allah berikan kepada hambanya. Jadi apa hakikat hasad itu? Ingin menandingi Allah kan? Ya atau tidak? Ingin menandingi Allah. Mungkin kalau kita sampaikan kata-kata ini kepada orang yang suka hasad, wah saya tidak begitu, tidak mau, masa ya Anda ingin menandingi Allah karena Anda tidak senang dengan apa yang Allah berikan kepada orang lain. Jadi Anda yang mau mengatur. Begitu hakikatnya. Sama dengan masalah ibadah. Kalau kita katakan waspadai bid'ah, kan yang menyuruh mewaspadai bid'ah siapa? Rasulullah kan? Karena hakikat bid'ah itu adalah sesuatu yang dimunculkan dalam bentuk aturan ketaatan, tapi tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Padahal yang boleh menghukumi makhluk siapa? Kan Allah mengutus Nabi Muhammad untuk apa? Untuk menjelaskan isi wahyu itu. Litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Sehingga kalau ada yang mencoba-coba melakukan suatu ketaatan bukan dalam batas yang diajarkan oleh utusan manusia yang diutus oleh Allah ini, pastikan dia orang yang berani melakukan itu adalah orang yang menyetarakan dirinya dengan utusan Allah dan bahkan melebihi. Karena dia bahasa lahirnya itu mengatakan ini salah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, kurang. Karena dia merasa kurang, dia ini mengatakan, enggak, saya mau bikin sendiri, walaupun di situ mengatakan tidak ada dalilnya. Ini hak saya. Berarti Allah juga ikut bersalah ketika mengutus siapa? Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad ternyata tidak bagus cara ininya, kurang cara mengajarkannya. Lihat konsekuensinya, tidak akan diakui, tapi pada hakikatnya begitu. Nah, begitupun orang yang hasad, tidak senang dengan karunia yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dia mau menyertakan dirinya dengan Allah. Dia yang mau mengatur. Enggak, saya tidak mengaku begitu. Tapi iya hakikatnya, ketidaksenangan Anda itu secara otomatis tidak mengakui kekuasaan Allah. Mengapa wanita yang meratap saat ada kematian diancam dengan azab? Coba, antum tahu meratap? Perbuatan jahiliyah yang terwarisi dalam umat Nabi Muhammad. Apa meratap itu apa? Menangis secara membikin-bikin suaranya atau mengundang orang lain untuk ini apa? Menangis. Dalam bentuk ketidaksenangan akan keputusan Allah untuk mematikan atau mewafatkan seseorang. Kan sudah dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan pasti kita akan kembali kepada Allah. Jadi mengapa Anda sebut itu? Ketika Anda memunculkan an-niyaha, ratapan itu adalah bentuk kalau menangis saja. Nabi juga menangis ketika putranya wafat sebagai bentuk rahmat, kasihan. Tapi kalau sudah meratap atau menampar-nampar ini diri,
atau merobek-robek pakaian sebagai bentuk ketidaksenangan dengan apa yang Allah putuskan saat mematikan seseorang, inilah yang namanya tidak mengakui kekuasaan Allah terhadap makhluknya. Toh Anda juga yang meratap ini akan dimatikan juga. Terus siapa yang meratapi Anda kalau Anda menangis nanti? Tidak usah diratapi, serahkan. Sudah. Kesempatannya untuk hidup di dunia ini sudah berakhir dengan ketentuan Allah. Serahkan kepada Allah. Nah, oleh karena itu ini menyadarkan kita untuk memanfaatkan detik-detik keberadaan kita di dunia ini untuk beramal soleh. Wala tabagadu, jangan saling apa ini? Benci. Ya, semua muncul dari sebelumnya. Lihat, dimulai dengan permohonan supaya diselamatkan dari segala bentuk ketidakbaikan. Selamat dari segala bentuk ketidakbaikan. Lalu Nabi melarang, jangan memutuskan hubungan, jangan saling menjauhi, jangan saling iri hati, dan jangan saling membenci. Wa kunu ibadallahi ikhwana, menjadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadi persaudaraan ini, apalagi silaturahim ya, itu adalah ikatan yang tidak boleh kita retakkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.